Sobat Hijau, setiap individu tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian bumi. Di Indonesia Green TV kali ini menyediakan program Fragmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bersama saya Fikri Zulfikar, pada episode Fragmen kali ini kita akan membahas terkait dengan standarisasi lingkungan hidup dan kehutanan dalam keberlanjutan sumber daya alam. Tapi sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Ini saya berada di acara Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pesta tahun 2024 yang diinisiasi oleh Badan Standarisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara ini diselenggarakan salah satunya untuk launching dan juga ajang sosialisasi tentang standarisasi lingkungan hidup dan kehutanan yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Ada rekan saya Yola Melisa yang akan berbincang dengan Ari Sudianto selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mari kita simak bersama. Halo Sobat Hijau, saat ini saya Yola Melisa berada pada acara Pesta Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan di Auditorium Manggalawana Bakti, Jakarta. Acara ini digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 September 2024. Seperti apa kemeriahan pesta ini? Saya sudah bersama dengan Bapak Ari Sudianto selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen LHK. Selamat siang, apa kabar Bapak? Selamat siang Mbak Yola. Ya, selamat atas pembukaan Pekan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Pesta ya Pak ya. Sebenarnya pesta itu apa sih Pak? Dan tujuan diselenggarakannya acara ini? Baik, Mbak Yola, jadi saya harus menjelaskan bahwa kami BSLHK itu adalah unit paling bungsu di KLHK. Kami baru dibentuk di 1 Juli tahun 2021. Jadi selama 3 tahun ini kami mencoba untuk mencari jati diri. Karena yang namanya Badan Standarisasi Instrumen LHK itu adalah badan standarisasi pertama di Indonesia. Kami nggak punya role model, kami nggak punya panutan BSI harus kerja apa. Jadi selama 3 tahun kita mencoba mencari jati diri. BSI itu harusnya apa, peran yang bisa kita sumbangkan untuk Indonesia itu apa begitu. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun ini kami pertama kami sudah mendapatkan jati diri dan kami sudah mulai menghasilkan output dan juga beberapa outcome sudah mulai terlihat. Sehingga kemudian kita berpikir bahwa ini saat yang tepat bagi kita untuk menyampaikan kepada publik apa sih yang kemudian sudah dilakukan oleh BSLHK. Dan kemudian sebetulnya forum ini juga kami ingin mendapatkan masukan dari stakeholder. Sebenarnya pengembangan ke depan selanjutnya bagi BSLHK seperti apa. Dan itulah kemudian kami melakukan yang namanya Pesta Pekan Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tema dari pesta dan juga kenapa mengusung tema itu Pak kali ini? Baik, tema yang kami usung pada pesta pertama ini adalah standarisasi untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sebetulnya pada pembukaan tadi Ibu Menteri sudah menyampaikan bahwa ide untuk membuat atau membentuk suatu badan standarisasi itu sudah sejak tahun 2016. Urgensinya kemudian menjadi semakin menonjol pada saat pemerintah menerbitkan Undang-Undang 11 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di mana undang-undang itu tujuan utamanya adalah
ingin Indonesia meningkatkan daya saing investasi melalui fasilitasi dan kemudahan perizinan berusaha. Jadi kita ingin ekonomi kita maju. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ekonomi maju, tetapi keberlanjutan, kemudian bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga kelestarian hutan, tetap harus bisa dijaga. Nah, ini yang kemudian menjadi cara kita untuk melakukan itu. Yang disebut sebagai fasilitasi tadi. Jadi selama ini kalau pelaku usaha, tadi Bu Menteri juga sudah menyampaikan, misalnya mengajukan permohonan izin. Sebelumnya, semua beban untuk mereka memenuhi seluruh persyaratan dalam izin itu ada di pelaku usaha. Mereka struggling untuk itu. Tadi Bu Menteri menceritakan bahwa kadang-kala ada yang butuh tahunan untuk memproses izin. Tahunan itu kenapa? Karena pelaku usaha pada saat mencoba memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu izin, itu sulit untuk dipenuhi. Mereka menyampaikan, dikatakan masih keliru, masih kurang tepat, masih kurang lengkap, dikembalikan, bolak-baliknya lama. Padahal kalau kemudian pemerintah tahu yang lengkap bagaimana, yang benar bagaimana, kan tinggal dibuatkan standar saja. Kemudian pelaku usaha tinggal memenuhi, sehingga kemudian itu bisa cepat dilakukan. Nah, kalau itu terjadi, maka kemudian yang disebut sebagai shifting burden. Sebagian bebannya pelaku usaha yang selama ini ada di pelaku usaha, dulu ada di pelaku usaha, ditarik oleh pemerintah dengan membuatkan misalnya sistem informasi dan juga standar sehingga mereka jadi mudah. Tetapi tetap kita menjaga bahwa standar perlindungan lingkungan itu tetap tinggi. Jadi kita bisa maju ekonomi, tapi juga kemudian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan tetap bisa kita jaga. Wow, seru sekali Pak. Ini Sobat Hijau penasaran ya Pak. Kira-kira ya Pak, pencapaian apa saja yang sudah dilakukan oleh BSI LHK hingga hari ini, sehingga saat ini? Baik, jadi kami harus mengakui bahwa yang kami hasilkan BSI LHK dalam waktu 3 tahun ini masih di awal. Pekerjaan yang belum diselesaikan masih sangat banyak. Tetapi di awal ini sudah mulai menampakkan bentuk. Jadi kami sudah menyusun 289 standar. Itu baru standarnya disusun. Standar yang disusun itu harus kami validasi. Apakah sudah sesuai dengan format yang ada. Dari situ sekitar 190 divalidasi. Kemudian yang sudah divalidasi itu kemudian Kepala BSI menerapkan yang namanya SALTRA. Jadi surat tanda layak uji terap. Jadi standar yang kami buat itu kemudian diuji terapkan dulu. Diuji terapkan oleh pelaku usaha, kemudian kami pantau penerapannya. Hasil pemantauannya itu kemudian kami nilai performanya. Apakah sudah tepat segala. Kami tidak punya pretensi bahwa standar yang kami buat itu pasti benar gitu kan, enggak. Kita harus dicobakan lihat di lapangannya kayak gimana begitu. Nah, kalau kemudian sudah benar atau kemudian ada koreksi berdasarkan uji terap tadi, kemudian kami koreksi, baru kemudian standar yang sudah dikoreksi dan sudah diuji terap tadi, kemudian kami usulkan untuk ditetapkan oleh Ibu Menteri. Tadi kami baru meluncurkan perdana 9 standar yang sudah ditetapkan oleh Ibu Menteri melalui proses panjang tadi. Yang tadi perumusan, mulai dari ada perumusan, cari data, konsultasi publik dan sebagainya, divalidasi, diuji terap, dikoreksi, baru kemudian bisa ditetapkan oleh Ibu Menteri. Itu dari sisi jumlah standar. Kami ini punya policy ya, untuk lebih memprioritaskan pada segmen. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu ada risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Kami lebih kepada yang risiko rendah dan risiko menengah. Itu ya kegiatan UMKM lah, begitu. Kenapa kami seperti itu? Karena pemikirannya bahwa lebih dari 90% usaha di Indonesia itu golongan UMKM itu. Kemudian mereka adalah pihak yang butuh asistensi, butuh fasilitasi. Kalau yang gede-gede mereka punya uang lah, punya sumber daya untuk misalnya
hire konsultan atau itu mereka punya. Yang kecil-kecil ini nggak punya. Sehingga mereka yang paling membutuhkan standar ini. Pada saat peluncuran pertama Undang-Undang Cipta Kerja, kami membuat standar untuk yang menengah rendah. Itu kami mulai on di OSS itu 1 Agustus 2021. Sampai dengan hari ini itu sudah hampir 1,4 juta yang bisa menggunakan fasilitasi itu. Istimewanya fasilitasi itu, yang UMK itu yang menengah rendah, itu tidak lagi menyusun UKL-UPL, Bu. UKL-UPL-nya dibuatkan oleh sistem yang kami buat, oleh standar yang ada. Jadi di AMDALNet itu tertanam standar. Jadi pelaku usaha cukup mengisi isiannya OSS yang di BKPM. Nanti data itu akan ditarik dari OSS ke AMDALNet. Nanti AMDALNet kemudian yang membuatkan UKL-UPL-nya. UKL-UPL-nya selesai, dikirim kembali ke OSS, untuk kemudian OSS menerbitkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusahanya. Itu service level agreement-nya 2 jam, Bu. Jadi dalam waktu paling lama 2 jam, itu sudah terbit. Dan itu tadi saya katakan, sudah hampir 1,4 juta yang terfasilitasi untuk itu. Pernah dalam 1 hari, itu hitnya lebih dari 57.000. Itu bisa terlayani dengan itu. Jadi kami memberikan fasilitasi kepada jumlah terbanyak lah. Memang mungkin kalau dari sisi modal, dari sisi ke investasi kalah dengan yang besar-besar. Tapi itu yang segmen yang paling membutuhkan bantuan dari standarisasi ini. Baru berumur 3 tahun, masih muda, tapi pencapaian dari BSI LHK luar biasa. Saya ancungin 2 jempol nih, Pak. Dan pertanyaan yang terakhir, Pak, kira-kira tantangan ke depannya BSI LHK agar kelestarian lingkungan hidup dan juga kehutanan ini tetap terjaga. Bisa Bapak jelaskan? Nah, yang tadi saya ceritakan, itu baru di sisi pada saat awal seseorang mau melakukan kegiatan atau usahanya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada satu prinsip yang kita laksanakan bersama-sama, yang namanya trust but verify. Jadi, di waktu lampau, kita itu Republik ini mempersulit atau berlama-lama di awal di proses perizinan. Tapi begitu izin sudah terbit, nggak dilakukan pengawasan pada saat implementasinya. Sekarang dibalik, kita permudah di awal, tapi kemudian pada saat implementasinya itu kita perkuat. Nah, tantangan ke depannya itu bahwa kemudian dalam standarisasi ini kemudian akan mempermudah bagi pemerintah dan juga bagi pelaku usaha untuk melakukan penaatan pemerintah dalam melakukan pengawasan, dan bagi pelaku usaha untuk melakukan penaatan. Begini, Bu. Sekarang yang jadi tantangan adalah pemerintah dalam melakukan pengawasan. Ada jutaan pelaku usaha yang punya izin, yang kemudian jumlah pengawasannya sangat perlu kita tingkatkan untuk mencapai yang disebut sebagai critical mass. Jumlah yang kemudian memberikan efek bahwa orang itu kemudian taat. Nah, kemampuan pemerintah melakukan itu terbatas. Sehingga kemudian kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan itu. Harapan saya bahwa kalau kemudian misalnya dokumen lingkungannya sudah terstandarisasi, maka kemudian kita bisa menstandarisasi pelaporannya. Nah, kalau pelaporannya sudah standar, sudah sama, maka kita bisa buatkan algoritma dengan menggunakan artificial intelligence untuk kemudian memeriksa pelaporan itu. Karena nggak mungkin, walaupun dengan memeriksa pelaporan, kalau dengan manual, para pejabat pengawas harus baca ratusan ribu bahkan jutaan pelaporan yang nggak bisa. Nah, awalnya diperiksa oleh sistem, oleh artificial intelligence tadi. Baru kemudian nanti kalau ada yang anomali, ada suspek, ada yang mencurigakan, baru kemudian pejabat pengawas yang turun. Nah, dengan itu maka kemudian kita pemerintah bisa tadi melaksanakan trust but verify. Dan nantinya harapan ke depannya BSI LHK dalam menjawab tantangan tersebut apa, Pak? Nah, dengan kemudian sudah baik di tahapan perencanaan dan tahapan implementasi, maka kami mengharapkan pelaksanaan perlindungan lingkungan, termasuk kelestarian hutan, itu benar-benar bisa terlaksana, Bu. Itu yang kemudian kami harapkan ke depan.
Baik, Pak Ari, terima kasih atas waktu dan sharingnya, sudah sharing dengan Indonesia Green TV. Sobat Hijau, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ari Sudianto selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga BSI LHK menjadi acuan standarisasi lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Saya Yola Melisa melaporkan untuk Indonesia Green TV. Itu tadi bincang-bincang menarik dan mendalam bersama Ari Sudianto selaku Kepala Badan Standarisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang bagaimana sih standarisasi lingkungan hidup dan kehutanan ini digunakan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia. Jangan kemana-mana Sobat Hijau, saat ini saya akan mengajak Sobat Hijau untuk explore booth-booth yang menarik di acara ini, tetap di Indonesia Green TV.